Memastikan penerapan protokol kesehatan sudah diberlakukan dengan ketat jelang misa Natal 25 Desember, Polresta Malang Kota melakukan pengecekan protokol kesehatan di sejumlah gereja di Kota Malang. Pengecekan protokol kesehatan di gereja dipimpin oleh Wakapolresta Malang Kota AKBP Denny Haryanto dan Kabak Ops Polresta Malang Kota Kompol Supian. Pengecekan ini dilakukan di dua gereja besar di Kota Malang, yakni Gereja Hati Kudus Kayu Tangan dan Gereja Katedral Ijen. Wakapolresta menyebutkan kewaspadaan selama pelaksanaan misa harus diperhatikan karena masih pandemi. Terlebih varian Omikron telah masuk ke Indonesia. Seluruh jemaat misa harus dipastikan sehat dan terlindung dari paparan COVID. Pengecekan gereja ini selain untuk memastikan prokes, Polresta Malang Kota memastikan pengamanan maksimal akan dilakukan personel gabungan selama misa Natal. Pengamanan akan dilakukan di seluruh gereja oleh personel TNI, Polri, Banser maupun pengamanan internal dari pihak gereja. Tentunya kita berdasarkan surat edaran Kementerian Agama nomor 33 yang terbaru tahun 2021, bahwa di sana sudah ditentukan bahwa setiap gereja-gereja itu harus membentuk satuan tugas khusus yaitu COVID-19. Dalam arti kita sampai tahun ini karena COVID belum selesai, apalagi ada varian baru Omikron, tentunya paling utama adalah mencegah agar para jamaah yang ke gereja tidak ada yang tertular. Kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan sebelum ataupun pada saat maupun setelah mematuhi aturan protokol kesehatan, ya, kemudian kapasitas dari kegiatan ibadah juga tidak sampai 50%. Sementara menurut pihak gereja untuk pelaksanaan misa Natal, pihak gereja membatasi jemaat. Jemaat yang mengikuti misa di gereja yakni mereka yang telah mendaftar secara online. Jumlah jemaat saat misa Natal di Gereja Hati Kudus Kayu Tangan dibatasi hanya 200 orang dari kapasitas 600 jemaat sekali misa. Sisanya akan mengikuti ibadat secara daring. Kita rapat dahulu, lalu sudah kita terbiasa dengan segala macam pengamanan COVID, cuci tangan, bahkan termasuk di dalam ibadat. Lalu yang paling penting di setiap acara itu selalu ada satgasnya, jadi diukur suhunya itu sudah ada, cuci tangan, aturan itu semuanya. Juga bahwa di dalam ibadat itu sendiri selain dihitung tetapi juga ada tata cara yang memikirkan COVID. Jadi sebelum misalnya terima komuni itu semuanya harus membersihkan tangannya, seperti itu. Lalu ada satgas sendiri intern selain dari pihak keamanan polisi tetapi juga dan tentara, tetapi juga kami sendiri membentuk, selalu sudah ada susternya, perawatnya kalau di gereja besar seperti itu. Gitu. Artinya ketatnya seperti pada Natal tahun kemarin ya? Lebih ketat saya kira. Simon Alfredo melaporkan. Kesdam 5 Brawijaya kembali menggelar vaksinasi massal terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi massal diikuti oleh 1.250 anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi massal yang digelar Kesdam 5 Brawijaya diikuti oleh 1.250 anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi massal yang berlangsung di Aula Daudikjur Malang merupakan rangkaian peringatan HUT Korps Infanteri ke-73. Anak yang mengikuti vaksinasi massal ini merupakan putra-putri dari TNI dan PNS di lingkungan Kodam 5 Brawijaya. Kepala Kesdam Brawijaya, Kolonel CKM Dr. Januar Fitriadi mengatakan bahwa vaksinasi anak merupakan bentuk dukungan percepatan vaksinasi yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan juga instruksi dari Pangdam 5 Brawijaya. Untuk vaksinasi ini difokuskan pada anak yang berusia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi massal yang digelar oleh Kesdam 5 Brawijaya dalam hal ini berlangsung di dua tempat, yakni di Daudikjur Malang dengan total peserta sebanyak 1.250 dan di Balai Prajurit Surabaya dengan peserta sebanyak 750 peserta. Kakesdam 5 Brawijaya juga berharap vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun yang merupakan keluarga besar TNI dan PNS di Kodam 5 Brawijaya dapat memberikan contoh bagi masyarakat umum untuk melakukan vaksinasi bagi anaknya, karena vaksin itu aman baik untuk kesehatan. Sementara selain vaksinasi massal, Kesdam 5 juga menggelar vaksinasi anak di 21 kota kabupaten di Jawa Timur. Dan saat ini, total anak yang sudah divaksin oleh Kesdam 5 Brawijaya sebanyak 7% dari anak di Jawa Timur. Vaksinasi kali ini memang difokuskan pada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Oleh karena sejak 4 hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember
Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan rilis untuk memulai vaksinasi anak 6-11 tahun. Jadi kita dalam hal ini Kesehatan TNI Angkatan Darat atas perintah juga Bapak Panglima Kodam 5 Brawijaya prinsipnya mendukung kegiatan vaksinasi anak 6-11 tahun itu. Kali ini kita lakukan di 2 tempat, Dodikjur Malang sama Balai Prajurit di Surabaya, Kodam 5 Brawijaya. Sasarannya sebesar 1.750 anak sampai 2.000. Yang di sini adalah 1.250, yang di Balai Prajurit antara 750 sampai 1.000 anak. Kita harapkan dengan kegiatan ini anak-anak kita, terutama anak-anak prajurit beserta PNS dan keluarganya, itu bisa memberikan contoh kepada masyarakat umum supaya mereka tidak ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi anak 6-11 tahun, khususnya di Jawa Timur. Jadi kita menginginkan memberikan contoh secara langsung kepada masyarakat bahwa sesuai dengan rilis Kementerian Kesehatan, giat vaksinasi anak 6-11 tahun itu aman. Dan itu sesuai dengan rekomendasi dari Persatuan Vaksinasi Indonesia, termasuk juga Perkumpulan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Simon Alfredo melaporkan. Kepolisian Polresta Malang Kota dan petugas dari Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap armada bus di Terminal Arjosari, Malang. Pemeriksaan bus ini dilakukan guna memastikan angkutan Natal dan Tahun Baru berjalan lancar. Pemeriksaan armada bus di Terminal Arjosari, Kota Malang yang dilakukan oleh kepolisian bersama petugas Kementerian Perhubungan dipimpin langsung oleh Wakapolresta Malang Kota AKBP Dendi Haryanto. Pemeriksaan bus ini yakni pengecekan kondisi armada bus yang beroperasi di Terminal Arjosari, Kota Malang. Selain pemeriksaan armada bus, juga dilakukan pemeriksaan penerapan protokol kesehatan di Terminal Arjosari. Wakapolresta Malang Kota mengatakan bahwa pemeriksaan selain armada juga penerapan prokes khususnya pengguna aplikasi Peduli Lindungi saat masuk terminal. Wakapolresta juga meminta kepada pihak pengelola terminal untuk menambah penerapan prokes jelang angkutan Nataru. Terminal Arjosari adalah salah satu terminal yang terbesar tipe A ya, karena berada di Kota Malang. Tipe A tentunya di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu dari pusat langsung, tidak di bawah pemerintah baik kota ataupun daerah. Jadi tujuan dari kita pengecekan untuk prokes, terutama aplikasi Peduli Lindungi yang memang sudah harus diterapkan di setiap tempat-tempat keramaian termasuk di terminal ini. Kemudian juga kita ngecek ruang observasi seandainya memang ada masyarakat yang ada diduga terkonfirmasi. Kemudian juga mengecek jumlah penumpang atau lonjakan penumpang menjelang akhir tahun. Kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini tentunya sebagai untuk evaluasi ataupun sarana untuk memberi masukan apabila ada kekurangan-kekurangan yang harus misalnya diperbaiki sebelum nantinya benar-benar terlaksana pada libur Natal maupun Tahun Baru bagi masyarakat yang akan keluar kota atau datang menuju Kota Malang. Sementara di Terminal Arjosari Malang sendiri, sejak 2 hari belakangan sudah ada peningkatan penumpang sebanyak 25%. Peningkatan penumpang ini terjadi untuk jurusan antar kota antar provinsi. Meski sudah ada peningkatan jelang angkutan Nataru, namun sejauh ini belum ada penambahan armada bus di Terminal Arjosari. Saat ini armada yang beroperasi untuk akap sebanyak 25 armada, sedangkan AKDP sebanyak 200 armada. Kenaikan dari Terminal Arjosari ini dimotivasi oleh akap yang luar provinsi. Dimulai terpantau 2 hari ini sudah ada sekitar 25% kenaikan yang luar provinsi. Jadi kalau untuk yang AKDP itu masih stabil. Pak, untuk akap sendiri tujuannya kemana? Akap ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Barat. Mengikuti Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Bekasi.
Jawa Tengah ke Solo dan Semarang. Antisipasi penumpang itu saya kira jarang, nggak mungkin terjadi. Tapi tidak tahu nanti kalau menjelang tanggal 25 sampai tanggal 1 kita juga tetap antisipasi nanti. Barangkali ada penumpukan, kita juga koordinasi dengan pihak PU untuk penambahan armada. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat tersenggol bagian belakang mobil, beberapa kios stand daging mengalami kerusakan. Di tempat lainnya, para pedagang mulai mempersiapkan kios menjelang relokasi. Beginilah yang terlihat di kawasan Stadion Berantas Kota Batu, tempat relokasi pedagang pasar Kota Batu. Setelah mengikuti proses tahapan persiapan relokasi dan pengundian kios, para pedagang mulai melakukan persiapan termasuk perbaikan kios yang akan difungsikan sementara sampai pembangunan pasar Batu rampung. Sebelum menempati kios untuk jangka waktu 1,5 tahun lebih, para pedagang sedang melakukan berbagai pembenahan sebelum pindah ke tempat relokasi. Namun sayang akibat tersenggol badan kendaraan bagian belakang, beberapa kios dari stand daging mengalami kerusakan cukup parah di Stadion Luar Berantas Kota Batu. Bagian depan bentuk kios penyok sampai bagian dalam sehingga membutuhkan perbaikan. Menurut salah seorang pembeli kios menjelaskan, pembenahan dilakukan karena kondisi kios apa adanya, khususnya pada bagian engsel dan kunci sehingga perlu diperbaiki ataupun diganti. Di lokasi lainnya, para pedagang hampir sebagian besar melakukan pendinggian dan memasang tegel agar ketika hujan, bagian lantai dan barang dagangan tidak terendam air, serta perbaikan paving jalan agar air bisa lancar dan tidak menggenang. Mungkin yang diperbaiki mungkin lantainya dulu, dirapat dulu biar ini agak rendah gitu, sama yang agak tinggi, karena nanti air biar nggak masuk ke dalam. Masuk. Kemudian ini kunci-kuncinya gimana ini? Untuk kuncinya mungkin ya nambah juga, gitu, ada keamanan. Tambah juga keamanan yang harus nambah beberapa kunci. Tapi kalau sudah pindah diisi, maksudnya ditidurin, dijaga di sini apa enggak? Enggak. Oh berarti harus anu Pak ya? Cuma itu jualan juga. Pagi dari sini pagi jualan, nanti sore sekitar jam 4 pulang. Ditinggal Pak ya? Kira-kira optimis Pak? Untuk penjualan gimana kira-kira? Kenapa? Ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Tapi ada harapan dari pedagang ya Pak? Kalau di sana sudah terselesaikan mungkin bisa kembali ke sana. Iwan Hikmawan melaporkan. Turunnya level PPKM Kota Batu dari level 2 ke 1 disambut positif banyak pihak, khususnya pengelola dan penyedia jasa wisata dan hotel. Diperkirakan pada Natal dan Tahun Baru kunjungan wisata ke Kota Batu akan semakin meningkat. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan di Kota Batu. Arus kendaraan yang melintas terlihat ramai lancar, baik kendaraan bis pariwisata maupun kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Penerapan level PPKM di Kota Batu dan Malang Raya secara resmi diturunkan menjadi level 1. Penurunan ini sesuai dengan Inmendagri nomor 64 tahun 2021. Persyaratan untuk turun ke level PPKM 1 berdasarkan cakupan dosis pertama vaksinasi mencapai 70% dan dosis lansia 60%. Untuk Kota Batu, vaksin pertama mencapai 97,48% atau 159.119 jiwa. Vaksin kedua 83,27% atau 147.333 jiwa. Dan lansia mencapai 63,96% atau 12.904 jiwa. Penurunan level PPKM ke-1 disambut positif masyarakat luas, khususnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan kepariwisataan, karena akan ada kelonggaran pada saat Natal dan Tahun Baru, tetapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut salah seorang operator penyedia jasa wisata petik apel menjelaskan, dengan penurunan level PPKM ini optimis pengunjung akan semakin meningkat pada Natal dan Tahun Baru. Di lokasi salah satu kebun apel terlihat aktivitas wisata petik apel meningkat. Meningkatnya wisata petik apel ini juga berdampak dan membantu para sopir mikrolet yang selama ini sudah kesulitan untuk mencari penumpang. Untuk Sabtu Minggu biasanya kurang lebih masuk berapa ini? Berapa ratus orang ya? Ya 200-an lah Pak. 200 orang ya? Ini kan Batu sudah level 1 sekarang ya, berarti sudah nggak ada penyekatan dan sebagainya. Gimana, optimis nggak ke depan seperti apa nih? Lancar. Kenapa? Lancar. Lancar ya? Lancar. Pokok nggak ada PPKM-nya lancar. Lancar ya? Iya. Apalagi sekarang libur Natal Tahun Baru ya? Wah. Sampai Tahun Baru kira-kira masih tetap ya? Tetap. Menggeludak malah tambah. Kira-kira kenaikan berapa persen menjelang Tahun Baru kira-kira? Jumlah pengunjung kira-kira? Mungkin
bisa 300-an, 400 lah. 400-an. Oh. Ya kalau kita ada rombongan bis. Oh iya iya. Ya, Oke, kalau oke. nggak ada ya sekitaran 250-an. Makasih. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat meningkatnya intensitas curah hujan dan serangan hama, tanaman sayur milik petani di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang mengalami kerusakan. Akibatnya, hasil panen diperkirakan akan turun sampai 50% dibandingkan kondisi normal dan petani merugi. Beginilah yang dialami petani di kawasan Ngantru Ngantang, Kabupaten Malang. Meningkatnya intensitas hujan dan serangan hama caper mengakibatkan tanaman kubis, sawi, dan lainnya mengalami kerusakan. Kerusakan ini akan berdampak pada turunnya hasil panen karena tanaman tidak tumbuh normal dan bahkan bisa mati. Kondisi terjadi pada musim penghujan karena faktor cuaca sangat berpengaruh pada kondisi tanaman. Tidak hanya itu, turunnya harga jual beberapa komoditi sayuran juga memberatkan para petani karena biaya yang dikeluarkan semakin besar sementara harga jual yang sedang turun. Untuk kubis saat ini dijual per kilogram di kisaran Rp1.000 di tingkat petani, jauh di bawah harga normal yang berada di kisaran Rp2.000 atau bahkan bisa lebih. Menurut salah seorang petani menjelaskan, curah hujan yang tinggi berdampak pada kerusakan bagian daun dan akar, sehingga tanaman sering mati dan bahkan ketika sudah ada kubisnya, sehingga petani mengalami kerugian banyak. Di lokasi terlihat tanaman kubis dan sawi pada bagian daun sudah menguning kecoklatan dan membusuk. Dari satu deret lahan terlihat kerusakan hampir 25%-an, padahal hujan masih turun dengan intensitas yang lebih tinggi sehingga kerusakan bisa semakin parah. Kenapa itu, Pak? Karena cuaca, ya kena jamur. Jamur apa itu, Pak? Jamur ya seperti itu, kalau pencegahannya pakai fungisida itu. Setiap penghujan apa gimana? Musim hujan biasanya. Kalau nggak musim hujan juga ada tapi nggak seberapa. Yang parah itu musim hujan. Saat ini banyak nih sebelah sana yang parah betul, Pak ya? Dia busuk daun sama kuning-kuning rusak. Oh, busuk daun. Berarti nanti ke kubisnya nggak besar apa gimana? Kalau nggak besar itu biasanya kena layu bakteri. Atau seperti apa, akar gada itu kalau kubis. Kalau cabai seperti layu fusarium, layu bakteri itu. Iya. Pak, kalau sudah kena gitu bisa berkurang berapa persen hasil panen, Pak? Iya, bisa 50% lebih. 50% lebih, Pak ya? Ini kan yang kuning-kuning kerdil ladang. Yang normal kan seperti ini. Iya. Berarti bisa sampai 50% hilangnya, Pak ya? Iya. Harga sekarang gimana harga? Murah. Kubis berapa sekarang? 1.500 yang besar. Kalau yang kecil paling 600. Di tingkat petani, Pak ya? Iya, dari pedagang, dari petani ke petani. pedagang. Itu sudah lama, Pak ya, harga turunnya? 3 bulanan paling. 3 bulanan, Pak ya? Belum ada kenaikan juga? Belum. Obat mahal. Obat? Obat mahal, Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.